Hai guys, bertemu lagi dengan Adit di sini. Akhirnya hari ini apa yang saya tunggu-tunggu hadir juga. Saya setiap hari hampir mengecek handphone Samsung S9 Plus saya untuk menunggu update Android Pie, operating system Android Pie dan One UI ya. Akhirnya hari ini tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 22 Januari keluar ya. Ini update-nya. Nanti segera saya akan update. Setelah saya update nanti saya akan buat reviewnya. Kita kulik lebih dalam lagi, kita lihat reviewnya apa yang ada di Android Pie yang baru ini dan One UI ini. Oke, setelah kita melihat proses update-nya, saya dapat update tanggal 22 Januari yang lalu. Waktu itu saya sedang di luar kota, waktu malam sebelum tidur. Saya dapat update untuk Android Pie dan One UI untuk Samsung S9 Plus saya ya. Memang ini yang saya sangat tunggu-tunggu sekali. Hampir setiap hari saya ngecek apakah sudah ada update Android Pie ini. Jadi saya manually setiap hari ngecek di setting, di software update ini ya, di sini. Saya setiap hari saya lakukan karena saya tidak menunggu automatic update yang diberikan oleh handphone ini. Oke, jadi handphone ini sudah di-update yaitu dengan Android Pie 9.0 dan One UI ya. Ini kita lihat di sini setting, about phone, software information. Oke. One UI version 1, Android version 9. Oke, sudah Android Pie ya. Oke, jadi apa sih yang baru highlight daripada Android Pie ini? Yang pasti saya suka ya tampilannya. Dia memang One UI ini, kenapa namanya One UI? Mereka membuat operating system ini experience ini untuk dapat kita pakai menggunakan satu tangan seperti ini ya. Misalnya kita mau lihat setting, kita bisa tarik ke bawah. Oke, jadi di sini bentuk-bentuk ikonnya lebih rounded lagi ya. Kalau kita bisa lihat icon-iconnya lebih baru, lebih fresh. Beberapa icon juga menggunakan grafis yang baru. Ini telepon, kontak, SMS, kamera, dan beberapa icon yang lain ya. Kalkulator, kalender. Kita bisa lihat sini. Icon-iconnya lebih rounded lagi dia, dan beberapa icon menggunakan grafis yang baru. Oke, selanjutnya ini juga notification dari atas juga lebih rounded ya. Ada rounded, kesan roundednya lebih simple, lebih clean, dan bisa kita tarik ke bawah. Jadi kita bisa men-setting menggunakan satu tangan saja. Ini saya nyalakan do not disturb supaya nggak mengganggu. Oke, yang lain adalah yang saya suka di sini adalah ada fitur night mode, guys. Night mode. Nah, night mode-nya itu membuat background-nya itu menjadi warna hitam. Ini saya pakai terus ini. Saya lebih suka pakai night mode untuk sehari-hari daripada saya memakai yang versi biasanya ya, yang putih seperti ini ya. Jadi saya lebih suka menggunakan night mode untuk sehari-hari saya. Kenapa? Lebih enak dilihat, tidak terlalu kontras ke mata saya, dan yang pasti lebih hemat baterai ya. Apalagi ini kan menggunakan OLED ya, jadi lebih hemat baterai, dia lebih hitam. Lalu di sini, nah kalau kita lihat di ini nih, icon di bawah
ini apa ya, bentuknya beda ya. Ini buat recent apps. Coba saya buka dulu ya. Phone, text, SMS, mail. Saya buka. Nah, oke. Dia bentuknya sekarang seperti ini guys. Ini kalau saya lihat sih seperti apa ya, iOS yang baru ya di iPhone ya. Tapi tetap ada apa, tombol close all-nya nih. Atau kita swipe satu-satu untuk close all ya. Lalu ini tombol home seperti biasa dan ini adalah back. Nah, navigation gesture di bawah ini kita bisa ganti, bisa kita hilangkan. Jadi lebih clean lagi. Caranya gimana? Kita masuk ke setting, lalu display, lalu navigation bar. Oh, ada pilihan di sini. Navigation buttonnya seperti yang ini sekarang saya pakai, full screen gesture. Tapi ada gesture hints-nya ya di bawah ya. Coba kita lihat ya. Oke, setelah kita setting seperti itu, navigation bar-nya jadi hanya lebih minimalis lagi ya. Icon-iconnya hilang nih guys. Jadi saya akan contohkan ini untuk home, jadi sama posisinya. Ini untuk back dan ini untuk masuk ke recent apps ya. Coba saya buka ya. Back, saya buka nih. Back, kamera, back. Oke, kalau kita mau lihat recent apps, gampang sekali. Dengan menggunakan satu tangan bisa ya. Kita ke home. Iya, seperti itu. Oke guys, ini gesture hints-nya yang di bawah ini ada garis 3 ini bisa kita hilangkan juga supaya lebih minimalis lagi, supaya lebih clean lagi layar kita. Caranya adalah masuk ke setting, lalu display, lalu kita masuk ke navigation bar lagi, dan gesture hints-nya kita matikan. Oke, nih hilang guys. Jadi benar-benar super clean sekarang. Jadi ini home kita geser kalau home kita swipe ke atas yang tengah, back paling kanan, dan masuk ke recent apps kita swipe yang paling kiri. Home. Oh, keren ya. Tapi terus terang saya belum terbiasa sama ini, jadi saya mau coba masuk ke display yang biasa yang menggunakan icon ya di bawah. Saya balik lagi ke ini. Saya terus terang belum biasa nih. Harus melihat ini icon-icon di bawah, back, home, dan recent apps. Lalu yang baru lagi adalah coba kita ini screenshot ya. Screenshot kita. Nah, ini navigation barnya tadi beda ya. Tadi kan kelihatan ya. Saya screenshot lagi nih. Tuh, bisa diedit langsung, tulis, di share langsung ke situ, tapi dengan dengan animation gitu loh, lucu. Dan sekarang di di galerinya itu ada trashnya. Yang tadi kita ini ya, kayak seperti halnya di ini saya delete ya. Nah, delete sekarang ada ini, ada tulisannya nih, move to trash. Tuh, saya delete lagi yang ini, move to trash. Jadi seperti yang ada di iOS ya. Jadi kalau kita mau kita gallery, lalu kita klik ini nih, tombol ini. Di sini ada trash. Ini yang sudah kita delete tadi. Kita bisa edit, mau delete yang mana, select all, kita bisa delete, kita bisa restore ya. Kalau ini saya mau empty all aja, empty trash. Oke, itu adalah salah satu fitur yang baru dari Android Pie One UI ini ya. Saya kemarin waktu mengupdate S9 Plus saya ini memakan waktu kurang lebih sampai selesai itu 30 menit lah, kurang lebih. Dan saya sangat puas ya, apa yang saya tunggu ternyata sangat memuaskan hati. Bentuknya sekarang UI experience-nya lebih cantik ya, lebih minimalis ya daripada Samsung Experience yang sebelumnya. Ini adalah One UI versi yang pertama. Oke, selanjutnya adalah di ini ya.
Lihat seperti kayak message, saya masuk message. Ini tulisan message-nya di atas, ini semua di bawah. Kenapa? Supaya kita bisa menggunakan satu tangan saja. Oke, konteks. Ini juga bawah, nih ke bawah. Supaya kita juga mudah juga, misalnya notes juga nih di bawah, kita bisa menggunakan satu tangan saja. Oke guys, sekarang ada yang baru dari keyboard dari Samsung di One UI ini. Jadi ini misalnya kita mau tulis message ya, ini kayak SwiftKey sekarang udah, misalnya seperti ini. Nah kan enak ya, dan posisi keyboardnya juga kita bisa setting. Kita bisa setting ya. Nah sayangnya input language-nya nggak ada bahasa Indonesia nih. Kalau di SwiftKey kan ada ya bahasa Indonesia, jadi kita bisa mengkoreksi ataupun prediction-nya bisa buat bahasa Indonesia. Ini hanya beberapa, tadi kita lihat ya, beberapa bahasa saja yang disupport. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia di sini, tidak ada bahasa Indonesia. Lalu keyboardnya ini kalau nggak salah bisa floating nih, saya lupa caranya gimana ya. Nah ini dia, mode bisa one handed ya, kecil seperti dulu. Lalu bisa juga floating. Nah seperti ini, kita bisa pindah-pindahkan keyboardnya. Ini kayak ini sih SwiftKey sih. Kalau saya memang dari dulu selalu memakai SwiftKey di handphone saya, di Samsung saya. Oke, home. Lalu apa lagi ya? Oh ya, ada fitur baru lagi, itu lift to wake up. Itu kita harus setting dulu, masuk ke motion ya. Motion itu di mana ya? Advance kali ya, advance, lalu motion and gesture. Nah, lift to wake. Sekarang ada nih, ini baru. Contohnya seperti ini ya, saya matikan ya. Saya gerakan, cek, langsung nyala. Langsung kita buka. Enak. Jadi kalau kita misalnya ini ya, kita angkat, dia langsung nyala. Itu salah satu kelebihan di One UI ini ya. Oke, yang baru lagi adalah di always on-nya ya. Always on-nya ada tap to show sekarang. Itu jadi nih saya tunjukkan saja, masuk setting, lalu ke display. Mana display? Oke, lalu always on display. Nah, ini dia. Always on display-nya ini display mode ya. Mau tap to show, mau show always, berdasarkan schedule. Kita bisa buat schedule, nyala always on dari jam berapa sampai jam berapa, kita bisa atur ya. Dan yang baru di sini ada tap to show nih, tap to show. Kalau ini kan show always ya, show always. Kalau kita matikan pasti kan dia nyala ya. Oh, dia nyala. Nah kalau ini tap to show itu kita tap baru akan nyala. Nih misalnya saya matikan, dia nggak akan keluar si always on nya, tapi di saat saya tap sekali keluar, dan dalam waktu 30 detik akan mati sendiri. Dan ini sangat bermanfaat ya untuk menghemat baterai sekarang. Ini kita tunggu 30 detik ya. Oke, mati. Tadi videonya saya cepatkan karena terlalu lama ya melihat 30 detik itu. Oke, yang lain di kamera ya. Coba kita lihat kameranya sekarang. Nah, kameranya sekarang memang menunya agak sedikit berbeda ya. Ini kan dulu kalau nggak salah ini posisinya di atas nih. Sekarang adanya di bawah. Masih ya, seperti dulu sih ya. Ada Full, Panorama, Pro, Live Focus, Photo, Video, Super Slow-mo, Slow Motion. Oh ya, ada yang beda lagi di sini sekarang, tidak dipisahkan nih antara video dan foto ya. Kalau dulu kan ada tombol shutter video di sini. Jadi kalau untuk video kita harus pencet di sebelahnya shutternya untuk still
capture kamera, kita pakai pencet ini. Nah sekarang dipisah di sini, tombolnya sama. Oh, kalau foto gini, kalau video gini. Nah, dan sekarang ada di sini ada scene optimizer nih guys, on, off. Di atas masih sama ya. Ini buat filter sama beauty filternya. Ini untuk rasionya. Ini timer, flash, dan setting ya. Masuk ke setting. Kita juga masih bisa manual pakai pro. Masih seperti sama, cuman menunya sedikit berbeda. Cuman kalau kualitas foto saya belum coba sih. Saya belum coba untuk kualitas fotonya. Lalu yang baru lagi adalah ini ya, posisi portrait posisi orientasinya ya. Kalau dulu kan kita harus ini ya, untuk mengunci atau untuk ini ya, untuk mengunci supaya tidak rotate, ataupun kita buka supaya dia bisa rotate gitu ya. Nah ini di beberapa aplikasi dia otomatis akan ini menawarkan nih, seperti misalnya di Chrome ya. Nah di Chrome kalau saya orientasinya begini, nah ini keluar tombol ini nih guys, cek. Nah otomatis nggak usah klik dulu di atas ini, dia otomatis akan menjadi dari portrait menjadi landscape ya. Kalau kita mau balikin lagi, keluar lagi tombolnya nih, cek. Nah gitu. Ini untuk beberapa aplikasi bisa nih, apalagi ya. Coba kita maps. Tuh maps juga bisa. Kita balikin, kita pencet lagi, set ya. Jadi tanpa perlu mengklik ini ya, orientation lock ini ya. Itu juga yang baru dari Android Pie One UI ini. Satu lagi yang baru di sini adalah ketika handphone kita charge dalam posisi mati. Ini karena always on-nya, di fitur always on-nya ada ini, ada tulisannya fast charging about 34 minutes until fully charged. Nah ini dulu nggak ada nih, ini dulu nggak ada. Ini saya menggunakan tap to show ya. Jadi always on saya tap to show. Tuh, ini dia. Ini yang tidak ada di versi sebelumnya. Oke, itu mungkin beberapa fitur yang bisa saya jelaskan saat ini. Ya, jadi menurut saya, kesimpulan saya bahwa One UI ini, Android Pie ini ya, cukup menarik, lebih fresh sekarang handphone kita terlihatnya, experience-nya dengan icon-icon yang baru, lebih rounded, lebih clean, lebih minimalis. Lalu yang pasti kita bisa menggunakan satu tangan kita ya untuk mengoperasikan. Oke, jadi sangat mudah sekali menggunakan One UI ini. Saya sangat puas dan saya sangat recommended teman-teman untuk segera mengupdate device Samsung Anda, handphone Samsung Anda. Tapi kalau nanti saya coba saya akan masukkan ke ke layar saya jadwal dari pemberian update Android Pie dan One UI ya, untuk setiap device tipe-tipe device handphonenya Samsung. Kalau Samsung Galaxy S9 Plus, S9 memang dia jadwalnya di bulan Januari, dan saya menginstalnya ini di tanggal 22 Januari yang lalu. Oke, begitu guys, mungkin sedikit informasi mengenai Android Pie 9.0 dan One UI versi 1 yang terinstall di handphone Samsung Galaxy S9 Plus saya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita, dan jangan lupa subscribe, likes, share, dan komen ya guys. Oke, see you. Bye-bye.